Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dan insyaallah di bulan Ramadan ini kita akan sama-sama membahas beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW dan juga aqwalus sahabah tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi insya Allah selama 1 bulan ini, setiap harinya kita akan mengkaji dan semoga istiqamah di dalam belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di Al-Quranul Karim. Taib, untuk yang pertama, kita akan mengambil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, terdapat di dalam Sahihul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini adalah hadis yang masyhur ya, yang sering kita dengar, yang bahkan mungkin kalian semua yang mendengarnya pada saat ini sudah pernah mendengar hadis tersebut. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan mengapa Nabi SAW mengatakan orang yang paling baik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau sampaikan bahwasanya dikatakan paling baik karena memang Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling baik, asyraful kutub, kitab yang paling mulia, ya, kitab utama yang tidak akan mungkin pernah salah di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab yang paling agung, kitab yang paling mulia, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mempelajari kitab yang paling mulia tersebut, maka mereka akan menjadi orang-orang yang paling mulia. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini, ya wabil khusus dikatakan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka hendaknya kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, di antaranya adalah dengan belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu serta mengajarkan ya, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu anha di dalam kitab Sahih Muslim, bahwasanya al-mahiru bil Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata, ya. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, yang ia sulit, ya, punya kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya 2 pahala, ajran. Di dalam Al-Minhaj, ya, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, dikatakan bahwasanya al-mahir di sini maknanya adalah al-hadhiqu, al-kamilul hifz. Jadi orang yang cerdas, yang hafalannya lengkap, ya, yang terbukti mutqinnya, ya. Bahkan ketika membaca, ya, lancar hafalannya, bacaannya bagus. Jadi bukan hanya sekedar bagus bacaannya, tapi dikatakan di dalam Al-Minhaj bahwasanya al-mahir adalah mereka yang hafal Al-Quran dan lancar hafalannya.
maka mereka akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Para malaikat yang mulia. Jadi derajatnya tinggi. Allah angkat mereka, derajatnya tinggi. Jadi dikumpulkan bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi lahu ajran wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan kemudian yang kedua adalah mereka yang membaca Al-Qur'an dan kemudian terbata-bata ketika membacanya. Terdapat kesulitan ketika membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Di dalam Al-Minhaj dijelaskan, pahala yang pertama adalah ajrun bil qira'ah. Ya, pahala untuk bacaan Al-Quran itu sendiri. Dan pahala yang kedua adalah pahala membacanya dengan terbata-bata. Jadi usaha ia dalam membacanya secara terbata-bata, Allah berikan ganjaran juga. Allah berikan pahala untuk orang tersebut. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, yang sudah hafal Al-Quran, yang ia juga lancar hafalannya, Allah akan kumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Dan adapun orang yang membacanya masih terbata-bata, ya, masih berusaha untuk memperbaiki selalu bacaannya, Allah tetap memberikannya pahala, yaitu 2 pahala. Pahala membacanya sendiri dan pahala ia berusaha, ya, membacanya dengan sebaik mungkin. Dan ini bukan berarti orang yang masih kesulitan membaca Al-Quran, pahalanya lebih banyak dari orang yang mahir bil Quran. Ini harus diperhatikan. Karena pada hakikatnya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran, yang sudah hafal Quran, bacaannya bagus, mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat. Derajatnya tinggi. Yang mana tentunya ini merupakan ganjaran yang jauh lebih besar. Ya, jadi dikumpulkan dengan para malaikat. Ya, Allah angkat derajatnya tinggi. Ini merupakan ganjaran yang luar biasa. Dan orang yang membaca Al-Quran dan masih belajar, masih terbata-bata, Allah juga berikan pahala untuknya. Jadi teman-teman semuanya, marilah sama-sama kita senantiasa mempelajari Al-Quran, ya, belajar membacanya dengan baik, ya, memahami isinya, yang mana nanti kemudian kita mengamalkan isinya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa mensyiarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.